Hai semua, di video ini kita akan unboxing lagi paket beberapa cadangan cangkang. Ada beberapa jenis cangkang dan sebelumnya juga sering kita bahas. Ini aku beli untuk cadangan cangkang kelomang koleksi Craftpedia, supaya mereka bebas memilih sesuka hati. Karena ada beberapa jenis yang sama, maka nama cangkang akan aku sebutkan hanya di awal dan selebihnya video akan aku percepat untuk menyingkat durasi. Seperti biasa, paketan menggunakan kardus dan di dalamnya tiap cangkang dibungkus dengan kertas koran dan ada beberapa dengan tisu. Cangkang pertama ini dari spesies siput pohon Amphidromus perversus sultanus. Aku masih ragu dengan nama ini karena satu spesies dengan spesies lain ada kemiripan. Jika ada yang mengetahui secara pasti nama spesies cangkang ini, silahkan tulis di kolom komentar. Cangkang ini aku beli untuk kelomang Coenobita cavipes berukuran S. Karena menurut aku, jenis Coenobita cavipes cocok dengan cangkang yang ringan dan ulir yang panjang, yang kebanyakan dipunyai oleh spesies siput darat. Kemudian, cangkang kedua ini adalah bonus dari penjual, dan ini hanya untuk dikoleksi. Ini adalah cangkang dari spesies siput laut Conus marmorius. Cangkang ketiga ini dari spesies siput laut Mitra mitra. Ini juga termasuk bonus dan hanya untuk dikoleksi. Bentuk dan warnanya sangat menarik. Selanjutnya, cangkang keempat dari spesies Oxymeris maculata. Ini juga hanya untuk dikoleksi. Cangkang jenis ini untuk ukuran kecil mungkin bisa digunakan oleh kelomang, tetapi jika ukuran segini menurut aku terlalu berat. Cangkang kelima ini dari spesies siput laut Valium areola dan juga cangkang koleksi, karena lubang bukaan tidak memungkinkan dimasuki oleh tubuh kelomang. Kemudian cangkang keenam ini dari spesies Ficus papyracea. Aku beli ini cuma rasa penasaran aja bagaimana jika dipakai kelomang. Ini bukan rekomendasi untuk dipakai kelomang, karena ulir dalam terlalu pendek, tetapi cangkang ini sangat ringan. Nanti kita coba, siapa tahu ada kelomang yang mau memakai dan kita dokumentasikan. Cangkang ketujuh, ini dari spesies siput laut Rapana rapiformis. Menurut aku, jenis ini juga kurang direkomendasikan untuk kelomang, karena ulir terlalu pendek dan kemungkinan tidak bisa menampung abdomen kelomang ketika dia akan bersembunyi masuk ke cangkang. Walaupun dari spesies yang memiliki perut pendek seperti Coenobita brevimanus, tetapi bentuk dan tekstur cangkang ini sangat unik. Cangkang ke-8 ini dari spesies siput laut Philiphusus filamentosus. Cangkang jenis ini juga sebelumnya sudah kita bahas. Ini aku beli untuk kelomang jenis Coenobita violacens dan nanti akan aku pilih jika ada yang ringan akan aku kasihkan ke kelomang Coenobita cavipes. Karena menurut aku jenis Coenobita cavipes menyukai cangkang yang ringan supaya leluasa untuk bergerak dan memanjat. Selanjutnya cangkang ke-9 ini dari spesies siput laut Turbopetolatus. Ini jenis cangkang yang paling umum bagi penghobi kelomang, karena jenis turbo memang paling nyaman dipakai oleh kelomang, terutama yang memiliki bentuk abdomen pendek seperti Coenobita brevimanus, Coenobita perlatus, dan Coenobita rugosus. Kadang kita menyebut cangkang ini sebagai cangkang batik, karena bagian terluar memiliki corak yang hampir sama dengan corak kain batik.
Cangkang ke-10 ini juga bonus dan hanya untuk dikoleksi. Ini dari spesies siput laut Tibia fusus. Mungkin jika berukuran kecil bisa dipakai kelomang, tetapi aktivitas kelomang akan sangat terganggu karena dimensi panjang cangkang. Orang umum menyebutnya cangkang tusuk sate. Cangkang ke-11 ini dari spesies siput laut Sirtulus undatus. Cangkang ini juga bukan direkomendasikan untuk kelomang, karena lubang bukaan sempit dan terlalu berat jika digunakan untuk kelomang. Kemudian cangkang ke-12, ini dari spesies siput laut Volema myristica. Aku juga penasaran jika kelomang memakai ini, apakah betah lama atau tidak, karena lubang bukaan sempit dan cenderung berat. Menurut aku, cangkang jenis ini bisa diberikan untuk jenis kelomang Coenobita rugosus. Nanti kita lihat, jika ada yang mau memakai, akan kita dokumentasikan dan aku share di YouTube serta sosial media Crapedia yang lain. Cangkang ke-13 dari spesies siput laut Purpura persica. Ini juga sering kita temui dipakai oleh kelomang dan biasanya dari jenis yang memiliki abdomen pendek seperti Coenobita brevimanus, Coenobita perlatus, dan Coenobita rugosus. Walaupun cangkang ini memiliki ulir lubang dalam yang pendek dan sedikit sempit. Nah, cangkang ke-14 ini salah satu favorit aku dari spesies siput laut Turbochrysostomus. Walaupun agak berat, tetapi yang menarik adalah lapisan bagian dalam yang berwarna kuning emas. Cangkang ini juga sering kita temui digunakan oleh kelomang. Cangkang ke-15 ini pasti kita semua sudah hafal. Ini dari spesies siput laut Pleuroploca trapesium. Ini direkomendasikan untuk digunakan kelomang jenis Coenobita violacens. Jika kita bisa memilih, pastikan memilih yang memiliki lubang bukaan lebar dan ringan. Karena kadang kita temui memiliki lubang bukaan sempit dan tebal, sehingga memiliki berat yang lumayan jika dipakai untuk kelomang. Cangkang ke-20 ini dari spesies siput laut Kikorius ramosus. Bentuknya cantik, tetapi pada bagian bibir bukaan memiliki bentuk gelombang bergerigi. Mungkin jika kelomang memakai ini tidak akan bertahan lama dan akan cepat berganti ke cangkang lain jika diberikan pilihan. Dan cangkang terakhir ini juga bonus dari genus siput laut Telescopium. Cangkang ini hanya untuk dikoleksi, tidak direkomendasikan untuk kelomang. Nah, kita sudah unboxing paket ini, dan semoga dengan video ini teman-teman bisa memilih cangkang terbaik untuk kelomang kesayangan. Jika kami ada kesalahan penyebutan nama cangkang, kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita bisa saling belajar bersama. Sekian dulu video hari ini, sampai ketemu di videoku selanjutnya.